Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Gunho terkadang pergi ke Onyang Hot Spring Hotel dan menikmati makanan mereka serta mandi air panas di sana. Menjadi lebih jauh untuk berkendara ke sana sejak perusahaannya pindah ke kota Jiksan dari kota Asan, namun dia masih cukup sering pergi ke sana. Gunho berpikir hari itu bahwa dia ingin pergi ke Onyang Hot Spring Hotel lagi seperti biasa untuk makan siang dan menikmati pemandian air panas, lalu dia berpikir dua kali. Mungkin aku tidak harus makan di dalam hotel. Mungkin aku ingin makan di tempat lain hari ini. Bagaimana dengan bibimbap di kawasan Yongiksan? Gunho sedang berjalan menuju mobilnya di tempat parkir sambil memikirkan di mana harus makan siang hari itu, ketika dia melihat pasangan muda yang sedang mengobrol sambil berdiri di tempat parkir. Hah, Jongsuk, Kak, kupikir kamu pergi ke kota Incheon hari ini karena ini hari Minggu. Apa yang kamu lakukan di sini? Gunho melirik gadis yang berdiri di samping Jongsuk sambil berbicara dengannya. Oh, ini presiden perusahaan kita. Halo Pak, gadis itu berkulit putih dan dia memakai kacamata. Dia terlihat anggun, dan dia cantik saat tersenyum. Siapa dia? Oh, ini gadis yang kuliah di Politeknik bersamamu haha. Ya, ini dia. Oh, begitu. Kudengar kamu punya seseorang yang dekat denganmu di sekolah, tapi sungguh mengejutkan. Senang sekali melihatmu di sini bersama gadis itu. Gadis itu tampak agak pemalu. Gunho berpikir bahwa gadis itu terlihat sebagai orang yang sangat baik. Dia tampak tenang dan stabil. Dia sangat cocok untuk Jongsuk yang agak tangguh. Kalian berdua belum makan siang kan? Kenapa kalian tidak bergabung denganku untuk makan siang hari ini? Aku akan mentraktir kalian. Oh, jangan katakan apapun. Ikut saja denganku. Gunho membawa pasangan itu ke restoran Korea di sebuah hotel, di mana mereka dapat menikmati tabel de hote Korea. Gunho memesan semua jenis makanan Korea selain bir. Oh, kawan. Jangan pesan terlalu banyak. Tidak apa-apa. Aku ingin. Ini pertama kalinya aku makan bersama calon adik iparku. Gadis itu tampak ketakutan saat mendengar Gunho menyebut dirinya sebagai adik iparnya, sedangkan Jongsuk tampak senang dengan pilihan kata Gunho karena sedang tersenyum. Gadis itu meletakkan potongan-potongan makanan lezat di piring di depan Gunho setiap kali hidangan lezat baru disajikan di meja mereka. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu melakukannya. Aku akan menjaga diriku sendiri. Kamu bisa melakukan itu pada pria yang duduk di sebelahmu. Jongsuk bertanya pada gadis itu sambil mengunyah daging. Bosku orang yang sangat baik, bukan? Ya, menurutku begitu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu terkadang berbicara dengan atasanmu secara informal, Jongsuk? Gunho tersenyum dan berkata, manajer Park dan aku, kami seperti saudara sungguhan. Kami tumbuh di kota yang sama dan bekerja bersama secara nyata pada saat itu. Taman Jongsuk menendang tulang kering Gunho ke bawah meja ketika Gunho hendak memberitahu gadis itu tentang hari-hari mereka bekerja bersama di pabrik. Saya sangat terkejut ketika melihat Anda, Tuan. Saya sebenarnya berharap untuk melihat seorang lelaki tua ketika saya mendengar tentang Anda sebagai presiden perusahaan tempat Jongsuk bekerja. Presiden perusahaan tempat saya bekerja adalah sebenarnya berusia 60 tahun. Oh, benar. Kudengar kamu bekerja di pabrik di kompleks industri. Bagaimana kabar perusahaanmu? Ini baik-baik saja. Saya dengar Anda bekerja di pusat penelitian. Apa saya tidak salah dengar? Ya, itu benar. Saya sebenarnya pernah bekerja di tim kontrol kualitas produk sebelum saya bergabung dengan pusat penelitian. Karena saya mengambil jurusan di bidang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan produk yang kami produksi, saya kesulitan mempelajari hal-hal baru, sedang bekerja. Gadis itu tertawa ketika dia berbicara tentang pekerjaannya. Dia terlihat sangat cantik ketika dia tertawa. Gunho memandang pasangan yang duduk di depannya. Mereka terlihat sangat serasi bersama. Gunho menerima email dari Presiden Jongsuk Shin dari GH Media. Dia mengirimkan daftar 5 buku yang akan diterbitkan. Dia memasukkan dalam daftarnya, judul buku, jumlah halaman masing-masing buku, nama penulis, Del. Dia juga menyebutkan bahwa 2 penerjemah sedang berupaya menerjemahkan buku-buku ini ke dalam bahasa Korea karena pekerjaannya akan terlalu berat untuk 1 orang penerjemah untuk menangani.
Di akhir emailnya, dia menambahkan, ada serial kartun tentang sejarah dunia yang sangat populer di Amazon.com di AS. Terdiri dari 30 buku. Saya ingin menerbitkan seri ini di Korea, dan saya ingin tahu pendapat Anda. Kami menggunakan dana investasi awal sebesar 300 juta won untuk menerbitkan 5 buku pertama kami dan 5 buku lainnya yang akan kami terbitkan, dan juga dalam mengoperasikan perusahaan penerbitan kami. Jika kami memutuskan untuk menerbitkan serial kartun sejarah dunia yang baru saja saya sebutkan, kami membutuhkan tambahan 300 juta won. Kita harus menggunakan lebih dari 3 derajat warna untuk buku kartun ini dan jumlahnya ada 30. Tentu saja, kami tidak harus menerbitkan seri ini, tapi saya yakin ini adalah seri buku yang bagus. Saya ingin mulai mengerjakan serial kartun ini sesegera mungkin sebelum perusahaan penerbitan lain mengambilnya. Karena ini adalah buku kartun, sulit untuk gagal dan menjualnya. Saya yakin itu akan berhasil. Dari Presiden Jong Suk Sin dari GH Media. Gunho membalas email tersebut, Presiden Jong Suk Sin yang terhormat, saya akan mengirimkan Anda dana investasi tambahan sebesar 300 juta won seperti yang Anda minta. Namun, saya tidak akan menambah modal. Sebaliknya, catatlah karena saya bekerja di perusahaan penerbitan Anda sebagai direktur pelaksana. Anda dapat menentukan gaji saya dalam kisaran antara gaji Anda dan gaji pemimpin redaksi. Setelah 4 asuransi publik besar diajukan untuk saya akan mengirimkan 300 juta won. Anda dapat mencatat uang tersebut seperti yang Anda terima dari Direktur Pelaksana GH Media, Gunho Go. Gunho menerima gajinya dari 3 perusahaan berbeda. Dia menerima 3 juta won dari GH Media, 15 juta won dari GH Development, dan 15 juta won lainnya dari GH Mobile. Total gaji bulanannya adalah 33 juta won. Gunho dikenakan pajak pendapatan agregat. Tapi, karena dia adalah pemilik tunggal ketiga perusahaan tersebut, selama perusahaan tersebut berjalan baik, dia mendapat dividen 100%. Gunho mengirimkan 300 juta won ke GH Media, dan Presiden Jong Suk Sin membuat kontrak dengan perusahaan penerbitan di AS untuk serial kartun tersebut. Berita menyebar dengan cepat di kalangan orang-orang di industri penerbitan, dan orang-orang mulai membicarakan GH Media. Saya dengar ada perusahaan besar di belakang, yang mendukung Presiden Jong Suk Sin. Kita tidak boleh bersaing dengan Presiden Jong Suk Sin. Kita tidak bisa menang karena kita tidak bisa mendapatkan dana investasi sebanyak itu. Bagaimana dia bisa terhubung dengan perusahaan sebesar itu? Itulah mengapa dia dikenal sebagai tangan midas di industri penerbitan. Kantor arsitek di AS mengirimkan gambar desain ke kantor GH Mobile, beserta pemandangan udara pabrik baru. Gunho bukanlah ahli dalam bidang ini, tapi pemandangan dari udara dari pabrik baru yang akan dia bangun tampak begitu bagus. Direktur Yun, bisakah Anda membuat salinan bersih ini? Tentu saja. Bisakah Anda membuat salinannya dan mengirimkannya ke Wakil Presiden Lee Mondal-dion? Tuan Brandenburg, oh, ini, tentu, aku akan melakukannya. Kami harus menyertakan surat dengan salinan gambar desain dan tampilan udara. Apakah Anda ingat penerjemah yang bekerja untuk kami ketika Tuan Brandenburg mengunjungi kami terakhir kali? Oh ya, saya ingat dia. Saya yakin, orang yang pernah bekerja sebagai manajer cabang di AS, Tuan Lee. Hubungi dia dan minta dia menulis surat kepada Tuan Brandenburg, mengatakan bahwa kami mengirimkan salinan gambar desain pabrik baru kami dan pemandangan udaranya, dan kami siap membangun pabrik. Juga, beritahu dia bahwa kami akan melakukannya ingin membuat kontrak resmi dalam waktu dekat. Baik, Tuan. Saya akan segera menghubungi penerjemahnya. Direktur Yun yang bertanggung jawab atas konstruksi di GH Mobile mengirimkan surat beserta salinan gambar desain pabrik dan tampilan udara kepada Tuan Brandenburg yang merupakan Wakil Presiden Lee Mondal-dion di Seattle, melalui EMS. Gunho menerima panggilan telepon dari manajer Seong Il Kang di GH Development. Dia mengatakan bahwa mereka mempersempit menjadi 3 kandidat akhir untuk setiap posisi sekretaris dan staf akuntansi, sehingga mereka siap untuk Gunho melakukan wawancara terakhir. Pak, apakah Anda bisa hadir Selasa depan untuk wawancara terakhir? Selasa kurang bagus. Saya ada pertemuan dengan vendor dan pelanggan di grup S. Bagaimana dengan hari Rabu? Saya akan mengatur wawancara pada hari Rabu jam 11 pagi. Kedengarannya bagus.
S Group mengadakan pertemuan dengan vendor dan pelanggan di kantor pusat mereka di Samsung Town, Seoul. Banyak perusahaan vendor pertama yang menghadiri pertemuan tersebut dan banyak di antaranya adalah perusahaan besar. Gunho adalah salah satunya. Ketika rapat hampir selesai, seseorang mendatangi Presiden Grup S dan berbisik ke telinganya, "Apa? Ketua kita ada di sini." Ada sekitar 20 presiden perusahaan vendor dalam pertemuan tersebut, dan Presiden Grup S berkata kepada mereka, "Ketua kami ada di sini dan dia ingin berbicara dengan Anda semua. Silakan berdiri dan bertepuk tangan ketika ketua kami memasuki ruang rapat untuk menyambutnya." Ketua Grup S adalah pemilik Grup S dan dia adalah orang yang sangat kaya. Gunho belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. "Ketua kita akan datang." Seorang pria yang tampaknya adalah seorang sekretaris mengumumkan dengan suara keras dan Presiden Grup S segera berdiri. Semua presiden dari 20 perusahaan vendor berdiri bersamanya. Ketua Grup S memasuki ruang rapat. Dia tampak seperti berusia 70-an. Dia tampak jauh lebih muda dalam foto di koran, pikir Gunho. Tapi secara pribadi, dia terlihat sangat tua dengan banyak bintik-bintik penuaan di wajahnya. Dia jelas terlihat seperti pria berusia 70-an tahun. "Saya senang bertemu dengan Anda semua. Faktanya, tanpa Anda semua, Grup S kami harus menutup bisnis kami. Bukankah begitu, Tuan Presiden?" Ketua Grup S berkata kepada Presiden Grup S. Presiden menanggapi dengan cepat dan dengan suara lantang, "Tentu saja, Tuan. Yang kami butuhkan dari Anda hanyalah membuat produk yang bagus. Anda hanya perlu membuat produk yang lebih baik daripada produk yang dibuat di Jepang atau di AS." Orang-orang di Jepang mengatakan bahwa mereka membuat Isokenmei. Gunho terkejut mendengarnya lagi karena itulah yang dikatakan insinyur Jepang Tuan Sakata Ikuzo sebelumnya. Sakata Ikuzo bahkan mengunyah sepotong plastik demi mencicipi produk yang dikembangkannya. Plastik tersebut mengandung karbon dan belerang, dan dia tetap memasukkannya ke dalam mulutnya meskipun mengetahui fakta tersebut. Ketua Grup S tampak terhibur karena suatu alasan, dia tersenyum. "Adakah di antara kalian yang tahu apa arti Isokenmei?" Tidak ada yang menjawab, dan Gunho menjawab, "Itu berarti seseorang mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan sesuatu." "Itu benar. Coba kulihat kamu nampaknya masih sangat muda. Perusahaan mana yang kamu wakili?" "Ini GH Ponsel." "Oh, begitu. Jadi, seperti yang baru saja dikatakan oleh Presiden GH Mobile, saya ingin Anda semua bekerja keras dalam mengembangkan produk yang bagus hingga Anda mempertaruhkan nyawa. Saya yakin Presiden GH Mobile juga melakukan hal yang sama dalam mengembangkan produk mereka, produk sendiri." Ketua kemudian meluangkan waktu untuk mendengarkan presiden beberapa perusahaan lain. Mereka kebanyakan berkomentar atau menyarankan sesuatu yang mereka anggap perlu dalam berbisnis bersama. "Ini kesempatan langka bagi kita semua untuk berkumpul seperti ini. Ayo makan siang bersama." Ketua membawa presiden yang berpartisipasi ke restoran sup ayam ginseng yang terletak di dekat S Group. Ketuanya agak kelebihan berat badan dan sepertinya dia tahu cara menikmati makanan. Bahkan di usianya yang sudah 70 tahun, ia juga memakan tulang ayam dengan cara dikunyah menggunakan giginya. Ketua mengisi gelas presiden dengan minuman keras. Mereka sedang minum soju yang murah dan populer di Korea. Ketua Grup S adalah salah satu dari 5 orang terkaya di Korea dan ternyata dia adalah orang yang santai. Gunho diberitahu bahwa makanan favorit ketua adalah jajangmyeon dan dia terkadang menikmati sup ayam ginseng pada acara khusus. Dia memang seorang taipan. Ketua memandang Gunho. Sepertinya dia teringat Gunho dengan jawaban Gunho atas pertanyaannya tadi. "Katamu, apa nama perusahaanmu?" "Itu GH. Ini GH Mobile, Tuan."